peristiwa Mekah Madinah itu yang besar-besar ya. Kalau diambil garis besarnya ada 3. Yang pertama adalah perubahan dari kemusyrikan menuju kepada ketauhidan. Maksud kami sampaikan harapannya nanti bapak-bapak, ibu-ibu kalau ikut mengadakan kajian atau peringatan atau mengenang peristiwa tentang hijrah, maka isi kajiannya itu ya pemberantasan kemusyrikan lantas mengedepankan ketauhidan. Jangan sampai memperingati tahun baru Islam malah isinya musyrik itu yang malah tidak pas. Jadi perubahan dari kemusyrikan menuju kepada ketauhidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu beserta bapak-bapak jamaah kajian Masjid apa Pak Namin? Masjid Al-Kausar Kiai Haji Ahmad Dahlan wonten ing dusun Medari Caturharjo Sleman ingkang tuhu kinurmatan para alim, para ulama, para kiai ingkang sangat kula hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, wonten ing enjang menika kula lan panjenengan sami saged sareng-sareng nindakaken salat subuh berjamaah kalajengaken sekedhik menika pengaosan mangke. Mugi-mugi kanthi pengaosan sak mangke saged tambah keimanan saha ketakwaan wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu beserta bapak yang kami hormati, saat ini kita telah memasuki tahun 1448 Hijriah. Jadi pemikiran tentang tahun Islam itu menurut para ahli sebenarnya sudah dimulai sejak Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar. Tapi zaman Abu Bakar itu belum kesampaian. Terus zamanipun Umar bin Khattab itu juga belum kesampaian. Akhirnya dibicarakan secara serius itu di zamannya Khalifah Utsman bin Affan. Nah, ketika membicarakan tentang akan memulai tahun baru Islam, itu pendapatnya bermacam-macam. Ada pendapat yang mengatakan dimulai dari lahirnya Nabi, tapi itu tidak disepakati. Dimulai dari wafatnya Nabi juga tidak disepakati. Dimulai dari turunnya wahyu pertama di Gua Hira juga tidak disepakati. Akhirnya ada usulan dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengusulkan tentang bahwa tahun baru Islam dimulai dari hijrah Nabi dari Mekah menuju Madinah. Itulah akhirnya yang disepakati. Nah, setelah itu terjadi, sekarang sudah 1447 tahun, sekarang 48 Hijriah, 1448 Hijriah. Ini ada analisa-analisa dari para ahli tafsir. Kenapa kok yang dipilih dulu itu hijrah itu? Nah, pendapatnya ini juga sangat bervariasi. Salah satunya adalah begini. Peristiwa Mekah Madinah itu yang besar-besar ya. Kalau diambil garis besarnya ada 3. Yang pertama adalah perubahan dari
kemusyrikan menuju kepada ketauhidan. Ya. Ini maksud kami sampaikan harapannya nanti bapak-bapak, ibu-ibu kalau ikut mengadakan kajian atau peringatan atau mengenang peristiwa tentang hijrah, maka isi kajiannya itu ya pemberantasan kemusyrikan lantas mengedepankan ketauhidan. Jangan sampai memperingati tahun baru Islam malah isinya musyrik-musyrik, itu yang malah tidak pas. Jadi perubahan dari kemusyrikan menuju kepada ketauhidan. Jadi pada waktu itu di Mekah itu masih banyak berhala. Belum selesai kan. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu berhala itu belum selesai. Masih banyak ya. Ada beberapa buku ya, salah satu bukunya yang dikarang oleh Haikal ya. Itu saya dulu juga pernah ngaji pada Pak Muhammad Muqaddas, diberi penjelasan dari buku itu. Kebetulan kami juga punya bukunya tentang sejarah Islam, sejarah Nabi Muhammad itu dijelaskan begini. Nabi itu sebenarnya ketika akan hijrah itu sudah dibisiki ya oleh malaikat Jibril. Kita kalau bicara nanti tentang tauhid ya, tentang akidah, itu memang banyak hal yang hubungan bisikan-bisikan dari malaikat Jibril kepada Nabi itu banyak sekali. Salah satunya adalah malaikat Jibril pernah membisiki kepada Nabi, jika engkau melawan orang-orang Mekah yang akan membunuhmu, maka saya pastikan engkau menang. Jadi sebenarnya Nabi sudah diberikan kekuatan oleh malaikat Jibril. Kalau di Mekah itu dilawan orang Mekah itu, dipastikan Nabi itu menang. Nah, tetapi Nabi tetap memilih hijrah dari Mekah menuju kepada Madinah itu dengan berbagai pertimbangan. Nah, jadi karena apa? Ketika Nabi akan meninggalkan dari Mekah ke Madinah itu sebenarnya juga masih berat karena berhala belum selesai. Nah, tapi Nabi memilih untuk hijrah karena apa? Karena berbagai pertimbangan. Yang kedua, perubahan Mekah Madinah itu perubahan dari ekonomi jahiliyah menuju ekonomi Islami. Ya. Kita tahu dulu kalau di Mekah niku nggih sing iso dadi wong sugih ki ya sing kuat napa? Sing kuat ngerampok, kuat itu mesti napa? Menjadi orang-orang ya. Nah, ketika hijrah sampai di Madinah, maka di Madinah itu lantas terbentuk namanya ekonomi Islami. Nah, ekonomi Islami itu kuncinya pokoknya kalau penjual itu dilatih oleh Nabi dengan kejujuran, kalau menjadi pembeli itu dilatih dengan kesopanan. Jadi pembeli itu tidak bisa umpamanya waton duit terus neng pasar sak geleme dhewe itu tidak boleh ya. Harus sopan kalau mau membeli itu ya. Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu menjadi pembeli di pasar, dumeh nggawa duit sak bongkok terus diketokke duite terus dagangane diolak-alik terus tinggal lunga itu tidak boleh itu. Apalagi cuma tanya harga rangenyang tinggal itu juga tidak boleh. Jadi ada etikanya. Walaupun pembeli itu sok diarani pembeli adalah apa? Raja itu, tapi harus sopan, tidak boleh dumeh duit terus sak geleme dhewe apa? Iya. Melihat dagangan itu juga ada aturannya. Jadi panjenengan nek pengen nyoba ning nek mboten apik nggih mboten kena nggih. Jenengan teng pasar ming ten ngarep wong dodol klambi ming menteleng tok suwi niku. Bar niku lunga. Mangke let 10 menit moro meneh mentelengi meneh lunga meneh. Kok genep ping 3 jenengan mesti dilokke niku. Ngapa to Pak Kit kok ming mentelengi no? Itu penjualnya bisa tersinggung. Jadi tidak boleh kita seperti itu ya. Kalau ndelok rada suwe iki ya wani demok. Kok nek wani demok ya kudu wani takon rega. Nek wani takon rega ya kudu ngenyang, itu harus ada etikanya. Ya ngadu ngenyang ya, jadi ora mung
takon demok ngolah alik nyacat lunga, demok ngolah alik nyacat lunga. Itu nek zaman dulu ya dicekel nih, dicekel. Maka dulu zamannya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu pernah memperbaiki sebuah pasar ya, pasar. Jadi pasar itu di bawah kekuasaan Umar bin Khattab. Pasar itu rusak ceritanya, pasarnya rusak. Yang penjualnya ya wis rada jujur, pembeline ya wis rada sopan. Akhirnya ya orang Mekah kan biasa bawa pedang ya, bawa pedang itu biasa. Mekah Madinah ya. Itu ketika bawa pedang itu masuk pasar, itu bilang begini. Mudah-mudahan saya tidak keliru ya. Itu ada di buku tentang muamalah ya. La yabi fi sukina itu ya. Illa man qad tafaqaha fiddin ya. La yabi tidak boleh berjualan ya fi sukina di pasar kita ini. Illa kecuali ya man qad tafaqaha fiddin. Kecuali bagi orang-orang yang benar-benar paham tentang syariat Islam tentang jual beli. Jadi nek sing ora dong bab jual beli dulu masuk pasar ndak boleh. Walau pengen dodol iki kudu kursus nek cara sakniki. Kursus carane dodol. Warep tukuwe diatur sih. Warep mlebu pasar itu diberi pembelajaran, di training mlebu pasar. Jadi ora waton mlebu pasar ming bengi pindho ping telu demak-demok ngolah alik nyacat wah itu sih harus dikandani itu. Ada tata caranya, ada tata caranya. Mula kadang-kadang kenapa pasar itu kadang-kadang jadi rusak? Itu yang merusak ya dua-duanya. Kadang-kadang yang merusak pembelinya, kadang-kadang yang merusak penjualnya. Ayo, jangan wolung dino dakok ke anyar itu yo ngerti. Niki anyar niki, anyar. Anyar lengenget ya, dadi anyar lenget padahal wis 8 dino. Itu sing ra jujur siji. Yang tertipu satu, ning sing tertipu mau metu njet apa? Ngomong ndi-ndi to. Rasah mlebu pasar kae, jangane ngapusi, rusak. Itu yang merusak siapa pertama? Penjual. Penjual satu rusak, merusak seluruh. Iya, termasuk pembeli itu juga bisa merusak pasar. Nah, maka dari itu baik pembeli maupun penjual itu harus sama-sama dalam rangka memperbaiki pasar. Nah, padahal Nabi kita pernah mengatakan seandainya ya tadi mohon maaf ya, saya ingin mengatakan Pak Yusuf Kalla kok tadi keliru Nabi kita. Pak Yusuf Kalla pernah mengatakan begini, seandainya jual beli, simpan pinjam, sewa menyewa itu seluruhnya dianggap pasar. Sekali lagi ya, seandainya jual beli, sewa menyewa, simpan meminjam, ya, simpan pinjam itu seluruhnya dianggap pasar, maka sebenarnya hidupnya Nabi itu lebih banyak berada di mana? Pasar. Simpan pinjam. Bentino itu kira ya mesti simpan pinjam toh. Ten ngomah do simpan pinjam. Jual beli gitu, sewa menyewa itu kita tidak bisa. Dan kampung nggih ten pasar toh, pasar niku cilik-cilik toko dan lain-lain itu. Itu lebih banyak di pasar. Nah, maka dari itu kula lan panjenengan sami ya, kula lan panjenengan sami sak jatosipun untuk checking masyarakat niku jane wis beres apa urung nggih ten riku niku. Anggere warunge beres, sing tuku beres, pembeli beres, penjual beres, Nabi dulu memperbaiki di situ. Bahkan wanita yang dijamin masuk surga sampai disebutkan dalam Al-Quran adalah ahli dagang. Siapa? Khadijah. Khadijah binti Khuwailid. Khadijah itu orang kaya raya, menjadi istri Nabi, hampir seluruh hartanya dihabiskan untuk perjuangan agama Islam. Itu paling canggih soal dagang. Walaupun akhirnya nanti ketika menjadi istri Nabi, ya Nabi yang paling juara karena Nabi dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita membaca tentang keteladanan Nabi, Nabi itu teladannya ada banyak sekali atau seluruhnya teladan. Jadi laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Tapi ada yang memprejeng-prejeng menjadi 5 besar. Jadi Nabi itu teladan dalam dagang, teladan dalam perang,
teladan dalam memimpin keluarga, teladan dalam memimpin negara, teladan dalam memimpin agama. Jadi ada 5 minimal. Tapi pada dasarnya seluruhnya teladan. Ibu-ibu beserta Bapak hormati, jadi perubahan Mekah Madinah adalah perubahan dari ekonomi jahiliyah menuju ekonomi Islami. Maka kalau kita mengenang tahun baru Islam, yo dandani pasar. Penjualnya dadi napa? Penjual ingkang jujur, pembelinya nanti pembeli yang sopan. Ngenyang yo ngenyang ning ngenyang ki yo nganggo. Iya, ning Indonesia niku jan wonten tipe pasar nek nawake niku 3 kali lipat niku yo pancen yo sok marah ya. Sing nawake ya le ngedelke geduren, akhirnya sing ngenyang yo nekat gitu. Nah, itu yang menjadi sebenarnya zaman Nabi itu nawake niku ya ming sak dhuwure sithik ngoten. Dadi dinyang pisan pindho niku ndang rampung dadine wektune wong putri niku nanti cekelane napa? Cermin ya, cermin itu apa? Pengilon. Dadi tase iki mesti ana pengilone. Kuwi krak hitung setengah jam pisan mesti napa? Ngilo. Itu betul dan itu bagus. Wanita yang setengah jam pisan ngilo itu apik. Sing ora apik iki 3 menit pisan ngilo niku kurang apik ya. Kuwi gaweane entek nggo ngilo makin gaweane entek nggo ngilo. Ustaz Hidayat dulu pernah kajian bahasa Arab ngeten iki. Wanita itu bisa disebut miratun. Apa? Maratun. Pengilon niku cermin itu bisa disebut miratun, hurufnya padha. Maratun dan miratun. Maka wanita itu tidak bisa lepas dengan apa? Pengilon ya niki. Allah niki bahas sithik mawon. Pengilon niku nek butuh tinggo ngilon apa? Cemeng apik. Nek pecah. Nah, kata Ustaz Hidayat, nek pecah, apakah masih bisa untuk bercermin? Masih bisa. Ditoto. Pecah jadi rolas ditoto. Nah, di burine nek lakban ditoto. Nggo ngilo neh bisa ndak? Jawabnya bisa. Nggo ngilo meneh bisa. Tetapi sudah tidak seindah nek isih napa? Wutuh. Maka saya ingin memberikan masukan pada bapak-bapak. Wahai kaum laki-laki, jangan pernah kau sakiti hati istrimu. Deleng-eleng niki, tak pentelengi tenan niki, kata. Begitu Anda menyakiti hati istrimu, sak jeke rabaka lali, ibaratnya apa nih mau? Ah, lu gua ngilo ge ora paten apa. Wes gua ndak kedawa-dawa ge. Maka ya, perubahan Mekah Madinah adalah perubahan dari apa? Perpecahan menuju persatuan. Kita untuk menyatu padukan yang itu nggih. Katen pun jam 5:30 besok bisa. Ibu-ibu kita kan saya kayeng niki nggih. Enggak boleh ya, sampai di sini saja. Saya hanya pesan pada semua ini istri-istri yang hadir di sini, jenengan kudu yakin bahwa suami itu selalu berjuang dalam rangka untuk lebih mencintai harmonis kepada istrinya. Ngoten nggih Bu nggih? Ya, maka seorang suami yang baik setiap bangun tidur langsung mencari telinga istrinya. Begitu ketemu istrinya langsung mengatakan nuwun yodi ya. Nah, bapak-bapak pun ngoten nggih? Sampun. Kalau yang ibu-ibu saya pesan hanya 2 sebelum tidur. Biasakan sebelum tidur itu minta maaf kepada suami. Sampun dereng? Sampun. Dibiasakan. Mas nek sedinten wau kathah klentunipun kula nyuwun pangapunten. Ngoten nggih? Nggih. Mboten ming niku. Termasuk matur ngene niki. Mas, dalu niki nggih napa mboten? Nah, niku harus maturke. Mbok pilih mekaten ingkang saged kula aturaken wonten galap gansulipun atur nyuwun pangapunten. Monggo dipun tutup kanthi wasan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.